Oke teman-teman, selamat datang di channel Hamgrafi. Di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita anime Overlord Season 1. Sebelum kita memulai pembahasan ini, dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Anime ini bercerita tentang sebuah game yang bernama Yggdrasil. Game itu dimainkan dengan merasakan langsung di dalam gamenya. Ada seorang player bernama Momonga. Dia adalah ketua serikat dan serikatnya bernama Ainz Walgone. Kita sebut saja AOG. Total anggotanya adalah 41. Hari itu adalah hari terakhir game dijalankan. Hanya Momonga yang masih login dan menunggu gamenya mau dihapus. Di saat itu, dia memiliki banyak pelayan dan mereka adalah NPC. Kemudian, tiba jam 12 malam. Game itu masih utuh. Semua NPC bisa bergerak sendiri dan memiliki kepribadian. Momonga memerintahkan semua penjaga untuk berkumpul. Beberapa penjaga dibuat oleh anggota AOG. Penjaga lantai 1, 2, dan 3 bernama Saltear Bloodvalen. Pembuatnya bernama Peroron Chino. Penjaga lantai 5 bernama Kokitus. Pembuatnya bernama Take Mikazuchi. Penjaga lantai 6 bernama Aura Bella Fiora dan Mare Bello Fiore. Pembuatnya bernama Buku-Buku Cagama. Penjaga lantai 7 bernama Demiurge. Pembuatnya bernama Ulbert. Terakhir, pengawas semua penjaga bernama Albedo. Pembuatnya bernama Tabula. Untuk penjaga keempat dan kedelapan tidak berada di sana. Mereka semua tinggal di markas yang bernama Makam Agung Nazarik dan memiliki beberapa lantai. Para penjaga lantai yang berkumpul itu tunduk kepada Momonga. Momonga menyuruh Mare untuk membuat dinding di sekitar Nazarik. Momonga membuat rencana, yaitu mencari harta yang langka dan mau menguasai dunia. Diketahui, Momonga adalah seorang penyihir. Dunia tersebut bukan lagi Yggdrasil karena ada beberapa perubahan dan perbedaan. Kita sebut saja dunia baru. Di saat itu juga, Momonga memberikan cincin AOG kepada Albedo dan Mare. Efek cincinnya adalah dapat berpindah dengan bebas di lantai Nazarik. Pada suatu hari, Momonga menggunakan cermin untuk melihat keadaan di sekitar Nazarik. Dia ditemani oleh pelayan bernama Sebas. Di dalam cermin itu, ada sebuah desa bernama Karne. Penduduk di sana diserang oleh pasukan kesatria. Momonga pergi ke desa tersebut untuk menguji kemampuannya. Dia membunuh kesatria dengan kemampuan sihirnya. Dia juga menyelamatkan penduduk desa yang masih hidup. Momonga ditemani oleh Albedo. Setelah itu, Momonga meminta imbalan kepada penduduk desa, yaitu informasi. Diketahui, uang dari Yggdrasil tidak berlaku di dunia baru. Desa Karne dan Nazarik adalah bagian dari kerajaan Reestais. Lanjut di sore hari, ada pasukan kesatria yang datang. Kepala kesatrianya bernama Gazev Stronov. Dia dan pasukannya berasal dari kerajaan Reestais. Mereka mendapat perintah untuk melindungi desa Karne. Kemudian, ada pasukan sihir yang mengepung desa dari jauh. Mereka berasal dari kerajaan Slane. Tujuannya adalah membunuh Gazev. Gazev dan bawahannya langsung menyerang mereka. Di tengah pertarungan, Gazev dan bawahannya sekarat. Momonga dan Albedo membantunya, sedangkan Gazev dan pasukannya dipindahkan ke desa. Serangan musuh tidak bisa melukai Momonga, jadi pertarungan dimenangkan oleh Momonga dan Albedo. Selanjutnya, Momonga mengubah namanya menjadi Ainz Walgone. Kita panggil saja Ainz. Keesokan harinya, Ainz mau mencari informasi lagi tentang dunia baru. Ainz pergi ke kota terdekat yang bernama Erantel. Kota itu adalah kota yang banyak petualangnya. Ainz bersama pelayannya bernama Narberal. Mereka berpura-pura menjadi petualang pemula. Namanya juga disamarkan menjadi Momon dan Nabe. Di saat itu, Momon sedikit berantem dengan orang di sekitar, sehingga membuat potion orang lain menjadi pecah. Dia menggantinya dengan potion merah. Orang tersebut langsung pergi menemui toko ahli obat untuk mengetahui kualitas potion tersebut. Di sana ada orang yang terkenal di kota. Dia bernama Nifirea Barear. Dia bersama neneknya yang bernama Lizzie Barear. Ternyata, potion merah itu adalah potion sempurna. Kemudian, Momo dan Nabe pergi ke serikat petualang untuk mencari misi dan mendapatkan uang.
Di sana, Momon dan Nabe bertemu dengan tim petualang. Nama-namanya adalah Peter, Volve, Dain, Ninya. Lalu, Nifirea datang. Dia memberikan misi khusus untuk mereka berenam, yaitu membantunya mengumpulkan tumbuhan obat-obatan di hutan dekat desa Karne. Jadi, mereka semua pergi ke desa Karne. Di tengah perjalanan, ada banyak monster yang datang. Mereka membunuh semua monster dengan mudah. Keesokan harinya, mereka sudah sampai di desa Karne. Nifirea menemui temannya di desa itu. Namanya adalah Henry. Dia dan adiknya pernah diselamatkan Ainz saat desa diserang oleh kelompok kesatria. Sedangkan ayah dan ibunya sudah terbunuh. Di saat itu juga, Henry cerita tentang Ainz. Salah satunya adalah Ainz pernah memberikan dia potion merah. Ternyata, Nifirea menyadari bahwa Momon adalah Ainz. Nifirea langsung pergi menemui Momon. Dia memberitahu tujuan yang sebenarnya kepada Momon, yaitu membuat potion merah. Setelah itu, mereka semua pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Tapi di sana ada monster yang bernama Raja Hutan Bijak. Nifirea menyuruh Momon dan Nabe untuk mengatasinya. Mereka berdua pergi ke hutan bagian dalam. Di dalam hutan itu ada aura. Jadi, Momon menyuruh aura untuk memancing Raja Hutan Bijak. Beberapa saat kemudian, Raja Hutan Bijak datang dan Momon membuatnya menjadi jinak. Akhirnya, misi berhasil dan mereka pulang ke kota lagi. Momon membawa Raja Hutan Bijak dan memberikan nama juga, yaitu Hamsuke. Setelah itu, Momon dan Nabe datang ke toko ahli obat untuk meminta imbalan. Saat sampai di toko, di sana ada Peter, Volve, Dain, Ninya yang sudah mati. Sedangkan Nifirea sudah menghilang. Lizzie meminta Momon dan Nabe untuk menyelamatkan Nifirea. Momon dan Nabe langsung membuat rencana. Diketahui, lokasi Nifirea berada di kuburan dekat kota. Jadi, mereka langsung pergi ke sana. Di kuburan tersebut banyak pasukan zombie. Momon bisa membunuh zombie dengan mudah. Lalu, Momon dan Nabe bertemu dengan dua orang yang menculik Nifirea. Mereka bernama Kajit dan Clementine. Momon akan bertarung melawan Clementine, sedangkan Nabe bertarung melawan Kajit. Di tengah pertarungan, Momon dan Nabe menunjukkan dirinya yang asli, yaitu Ainz dan Narberal. Lalu, pertarungan dimenangkan oleh Ainz dan Narberal. Nifirea sudah berhasil diselamatkan. Ainz menyuruh Nifirea dan Lizzie pergi ke desa Karne. Dia juga menyuruh mereka membuat potion untuk Nazarik. Selanjutnya, Saltear dan Sebas pergi keluar karena diperintah oleh Ainz. Di sana, Sebas bersama pelayan juga. Dia bernama Solution. Sedangkan Saltear bersama bawahannya. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh orang-orang asing. Saltear dan bawahannya membunuh mereka dengan cepat. Kemudian, Sebas dan Solution berpisah dengan Saltear. Saltear melanjutkan perjalanannya bersama bawahannya. Diketahui, Saltear adalah seorang vampir. Dia bisa berubah wujud menjadi vampir. Di saat itu, Saltear bertarung dengan banyak orang. Keesokan harinya, Ainz mendapat informasi bahwa Saltear sudah memberontak. Ainz harus mencari tahu penyebabnya. Jadi, Ainz dan Albedo pergi menemuinya. Lokasinya berada di hutan dekat kota Erantel. Ternyata, Saltear seperti dikendalikan oleh seseorang. Ainz mencoba menghilangkan efeknya dengan kemampuan cincin yang bernama Shooting Star. Hasilnya, kemampuannya tidak bekerja. Ainz menyadari bahwa Saltear terkena efek dari World Item. World Item adalah barang yang memiliki kemampuan yang paling kuat. Setelah itu, Ainz dan Albedo pergi ke ruang harta di Nazarik. Mereka bersama pelayan yang bernama Yuri. Di sana, mereka bertemu dengan penjaga ruang harta. Namanya adalah Pandora Actor. Diketahui, Pandora adalah NPC buatan Ainz. Kemudian, Ainz dan Albedo pergi ke ruang harta bagian monumen. Di ruangan tersebut banyak golem. Bentuknya seperti anggota-anggota AOG. Cincin AOG harus dilepas agar golem tidak menyerang. Ainz masih ragu apakah mereka masih ada atau tidak di dunia baru. Lalu, Ainz mau mengambil World Item yang ada di sana dan diberikan kepada para penjaga. Dia ingin melawan Saltear sendirian dan menggunakan beberapa equip. Selanjutnya, Ainz langsung pergi menemui Saltear. Saltear belum bergerak karena belum diserang. Itu hampir sama seperti di dalam game. Jadi, Ainz melakukan persiapan dulu, seperti
meningkatkan serangan, pertahanan, dan lain-lain. Lalu, Ainz memulai pertarungannya dengan sihir tingkat tinggi. Ternyata, Saltear masih hidup dan bisa bergerak. Pertarungan mereka dilanjutkan lagi. Di tengah pertarungan, Ainz menggunakan zirah milik anggota AOG bernama Totsmi. Dia juga menggunakan senjata milik anggota AOG secara berturut-turut, termasuk senjata milik Peroron Chino. Hasilnya, pertarungan dimenangkan oleh Ainz. Ainz berencana menghidupkan Saltear. Akhirnya, Saltear kembali hidup dan tidak dikendalikan. Ainz masih belum mengetahui siapa yang mengendalikannya. Sebas belum kembali ke Nazarik. Jadi, Ainz mau mengatasi masalah tersebut suatu saat nanti. Oke teman-teman, jadi inilah seluruh alur cerita anime Overlord Season 1. Terima kasih jika kalian sudah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya dari Hamgrafi, dan sampai jumpa!